Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prawira, MPM 22082600098. Baik, pada blog dermatologi and venerologi, saya akan membahas tentang skabies. Nah, kalau kita ketahui terlebih dahulu, apa itu skabies? Skabies ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh investasi tungau Subcoptes scabiei yang ditandai dengan rasa gatal, terutama pada malam hari, dan lesi kulit yang khas seperti terowongan, papul, dan eritem. Biasanya eh, banyak dikatakan skabies ini penyakit-penyakit anak pesantren yang sering ditinggal asrama. Untuk etiologinya ini, penyebabnya itu sendiri dikarenakan Sarcoptes scabiei, yang mana variasi dari hominis. Untuk faktor risiko dari scabies ini, yang pertama yaitu ada kurangnya higienis. Lalu yang kedua, eh, kontak erat dengan penderita langsung yang terkena scabies. Yang ketiga itu penggunaan pakaian bersama, baik itu dari handuk, baju, dan tempat tidur yang bersama. Kemudian ada yang dikarenakan imunitas yang rendah, sehingga bisa menyebabkan juga skabies. Untuk untuk cara menegakkan bahwasanya suatu kasus ini merupakan skabies itu perlu dilakukan yang pertama itu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, baik pada anamnesis skabies ini perlu kita tanyakan biasanya pasien itu datang dengan keluhan gejala awalnya itu gatal yang hebat pada malam hari. Kemudian bisa kita tanyakan juga eh, ada riwayat penyakit yang sekarang itu kita tanya lesi awal berupa bintil lalu menyebar dan makin parah ketika dia panas atau keringan. Lalu ketiga bisa kita tanya juga apakah ada riwayat kontak langsung dengan skabies. Lalu setelah kita lakukan anamnesis, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik. Yang mana pada pemeriksaan fisik ini kita inform konsen terlebih dahulu kepada pasiennya. Setelah dia lakukan inform konsen, meminta izin pada pasiennya, dan pasien mengiyakan. Lalu kita melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu dengan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat lesinya itu dijumpai lesi berupa terowongan, papul, erimatosa, lalu dijumpai vesikel-vesikel kecil, ekskoriasi akibat garukan. Kemudian eh, kita palpasi. Pada saat kita palpasi itu dijumpai adakah nyeri nyeri atau terasa panas pada daerah yang terkena skabies. Kemudian juga skabies ini dia paling sering dijumpai pada sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, bagian volar, aksila, perut atau sekitar umbilikus. Ada juga pada bagian bokong, genitalia eksternal, lipatan paha, dan pergelangan kaki. Pada bayi juga dia itu paling sering terkena pada wajah, kepala, telapak tangan, dan telapak kaki. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita lakukan dengan sama juga kita melakukan inform consent terlebih dahulu mengenai biaya-biaya dari pemeriksaan penunjang ini. Dan setelah kita menyampaikan inform consent dan pasien juga mengiyakan, lalu kita melakukan pemeriksaan penunjang. Yang mana pemeriksaan penunjang ini dapat dilakukan yang pertama yaitu ada kerokan kulit. Nah, pada kerokan kulit ini eh, ditemukannya tungau, telur, atau feses tungau dengan mikroskop. Lalu kedua itu bisa kita lakukan yang kedua itu bisa kita lakukan dermatoskopi. Yang mana pada dermatoskopi hasilnya itu menunjukkan bahwa pada skabies dijumpai garis terowongan dengan titik hitam di ujungnya atau bisa dibilang jet dengan asap. Lalu untuk tata laksana pada skabies ini, yang pertama yaitu ada dua yaitu ada terapi medikamentosa dan penata laksanaan lingkungan. Nah, pada terapi medikamentosanya ini, yang pertama itu eh, yang pertama yaitu bisa diberikan permetrin 5% krim. Ini merupakan pilihan utama yang mana caranya itu dioleskan ke seluruh tubuh dari leher hingga ke bawah. Kalau pada bayi
pada wajah dan kulit kepala. Lalu dibiarkan 8 sampai 12 jam, lalu dibilas. Diulangi selama 7 hari kemudian. Kalau alternatifnya itu dari permatin ini bisa kita berikan benzil benzoat 10 sampai 25%. Bisa juga diberikan sulfur, sulfur per presipitat 5 sampai 10%. Yang mana sulfur presipitat ini aman untuk bayi dan ibu hamil. Kemudian eh, yang kedua yaitu penata laksanaan lingkungan. Nah, pada penata laksanaan lingkungan ini yang pertama yaitu semua anggota yang kontak erat langsung harus tetap diterapi erat. Kemudian yang kedua yaitu cuci pakaian, semua pakaian dengan air panas di bawah sinar matahari. Lalu yang ketiga yaitu jika ada barang yang tidak dapat dicuci, maka disimpan di dalam kantong plastik yang tertutup selama 72 jam. Lalu untuk edukasi dari skabies ini, yang pertama yaitu skabies ini dia merupakan penyakit yang menular, jadi sehingga semua yang kontak erat langsung itu harus segera diobati. Kemudian ada juga kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan, lalu kemudian hindari pemakaian pakaian yang bersama seperti handuk, alat tidur dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, kalau yang ketiga yaitu harus segera diobati bila mengalami skabies. Lalu juga dietela ini bisa menetap beberapa minggu walaupun tunganya sudah mati. Lalu untuk komplikasi dari skabes ini yang pertama yaitu dia infeksi yang sekunder bisa menyebabkan infeksi sekunder yaitu ada impetigo, furunkel dan selulitis. Lalu yang kedua itu uh, glomerulonephritis pasca pasca Streptococcus kalau dia ada infeksi sekunder Streptococcus. Kemudian yang ketiga yaitu ada penurunan kualitas hidup karena gangguan tidur tadi dan stigma sosial karena skabis ini merupakan penyakit yang sangat gatal pada saat malam hari sehingga mengganggu kualitas tidur pasien. Dan yang keempatnya itu bisa menyebabkan skabies krustosa atau Norwegian skabies, mana dia bentuknya itu berat pada immunocompromised dengan lesi yang tebal, berkerak, dan sangat menular. Baik, berikut ada referensi yang saya cantumkan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.